Ada banyak orang yang sulit di dunia ini. Ketika terjadi masalah, semua orang menggerutu, dan kini setelah kita mendapatkan jawaban atas permasalahan kita, setiap orang justru ingin mempertanyakan hal tersebut. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Untuk menguraikan setiap permasalahan yang ada, serta menghadapi setiap tantangan, ikutilah Jalan 66, yaitu jalan yang membawa kita untuk menemukan kehidupan atas setiap misteri dan hal-hal yang tidak kita mengerti. Perjalanan kita kali ini masuk kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Dan bersama dengan saya, Pak Yohanes akan memberikan kepada kita tentang sebuah topik yang akan disampaikan, yaitu mengapa aku lahir seperti ini. Saudara, pernahkah Anda bertanya seperti ini dalam kehidupan Anda? Mengapa banyak orang yang merasa bersalah mengenai sesuatu atau tidak puas dan tidak senang seperti yang mereka harapkan? Hari ini kita akan belajar bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya alasan. Selalu ada tujuan dari setiap hal yang terjadi. Pendengar terkasih, tentu saudara pernah bertanya kepada diri saudara sendiri, mengapa beberapa orang di dunia ini dilahirkan dengan masalah kesehatan? Mengapa ada orang yang kita anggap tidak berdosa tanpa alasan yang jelas? Mereka lahir dengan masalah atau persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Jadi kita akan berpikir dan bertanya kepada diri kita sendiri mengenai yang terjadi dengan orang ini. Hal ini juga merupakan sesuatu yang wajar sekali untuk kita tanyakan, dan tentunya ini bukan merupakan pertanyaan yang baru. Kita juga akan melihat pertanyaan ini dalam firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi. Ketika kita sampai pada pasal 9 dari Injil Yohanes, kita akan membaca sebuah kisah yang terkenal, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Dalam bagian ini, kita akan melihat mujizat ke-6 yang Yesus lakukan dalam Injil Yohanes, yang merupakan bukti keilahiannya. Dalam terjemahan baru, kita akan melihat firman Tuhan berkata seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, kita akan melihat di sini sesuatu yang merupakan alasan dan sering dipertanyakan, bahkan diperdebatkan. Sering sekali dalam realita kita membayangkan bahwa ketika seseorang lahir dengan suatu persoalan, lahir buta atau menderita dengan berbagai masalah kelemahan, maka senantiasa ada alasan di balik semuanya ini. Dan biasanya masalah rohanilah yang menjadi alasan semuanya ini. Namun kita akan melihat dalam diskusi yang dibahas di sepanjang pasal ini, kita akan melihat apakah benar bahwa ketika seseorang lahir dengan suatu sakit penyakit, ini merupakan masalah yang diakibatkan oleh beberapa masalah atau kesulitan yang mereka miliki dalam kehidupan yang lain, atau sesuatu yang khusus terjadi yang membuat orang ini layak menerima semua ini. Apakah kira-kira yang akan menjadi jawaban Yesus berkaitan dengan pertanyaan yang penting ini, yang bagi kita pemahaman rohani kita dalam hidup yang kita jalani saat ini? Firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menjawab hal ini dengan cara yang sangat mengejutkan. Ia berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Saudara, Yesus menjawab dengan terus terang bahwa orang ini buta bukan karena dosa seseorang. Dengan kata lain, tidak seorang pun yang harus bertanggung jawab atas keadaan ini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Atau mungkin sangat bertolak belakang dengan apa yang kebanyakan orang bayangkan. Orang yang lahir dengan masalah ini tidak dikarenakan oleh apa yang mereka telah lakukan, atau mereka berhutang sesuatu,
dan harus dibayar dalam dunia rohani. Yesus kini akan mengganti fokus utama dari pertanyaan ini. Masalah utama yang sering kita miliki bukanlah sekedar kehilangan sesuatu. Allah adalah Tuhan atas dunia ini, yang mengetahui segala sesuatu, yang mengizinkan kita untuk menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Dan krisis-krisis ini merupakan kesempatan yang harus kita hadapi sekalipun melampaui keterbatasan kita. Dan di sini kita akan melihat secara luar biasa bagaimana kesulitan-kesulitan ini pada akhirnya merupakan kesempatan yang luar biasa, di mana Allah bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya yang mengubahkan kehidupan kita. Melalui ini Yesus akan menyatakan kuasa Allah ketika Ia ada di dunia ini dengan menggenapi apa yang Allah telah rencanakan sejak semula dalam kehidupannya di dunia ini. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Saudara, Yesus menyatakan kuasa dan keilahiannya melalui suatu bukti yang luar biasa yang dapat kita lihat. Kuasa-Nya yang sungguh amat luar biasa yang Ia nyatakan melalui mujizat. Mengapa? Karena Yesus telah menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya ini. Seorang yang tidak pernah melihat apa-apa. Dan ini bukan sekedar orang yang penglihatannya membaik, yang level miopinya mungkin berkurang. Tidak seperti itu. Namun ia yang benar-benar disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Dan kita akan melihat hal yang menarik ini. Masalah terjadi, saudara. Dan setiap orang tiba-tiba ingin mengetahui siapa yang menyebabkan masalah ini. Kok dia bisa sembuh? Solusi sudah ada, Mujizat Tuhan terjadi. Namun tidak semua orang bergembira akan hal itu. Ada banyak orang yang sulit di dunia ini ketika terjadi masalah, semua orang menggerutu, dan kini setelah kita mendapatkan solusi dari masalah kita, setiap orang justru ingin menanyakan hal ini. Luar biasa, saudara. Jika kita dapat membuatnya menjadi mudah, mengapa kita harus membuatnya menjadi susah? Namun masalahnya, orang-orang tidak senantiasa setuju dengan cara yang seperti ini. Jadi mereka mulai bertanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Saudara, kasihan sekali orang ini. Karena ia tidak tahu dengan jelas kemana ia pergi. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Dan setiap orang juga tahu bahwa orang-orang ini merupakan kumpulan orang yang senantiasa menentang Yesus pada waktu itu. Dan sebagaimana kita juga telah lihat sebelumnya, bahwa permasalahan yang terjadi di antara keduanya senantiasa berkaitan dengan hari Sabat. Orang Farisi mulai bertanya kepada orang ini, "Mengapa engkau sekarang sembuh?" Atau apa yang terjadi? Dan orang ini pun menjawab mereka lagi bahwa ada orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah dengan ludahnya, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudara, coba perhatikan. Mereka bukannya memperhatikan apa yang terjadi, justru mereka bertindak dengan teologinya yang sangat terbatas itu dan berkata, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Menarik sekali, saudara. Jika kita melihat sikap dari orang ini, sampai-sampai mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan
di antara mereka. Di tengah segala pertentangan yang terjadi di antara mereka, orang yang telah disembuhkan itu kini dicecar dengan berbagai pertanyaan dari orang Farisi ini. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Saudara, sering sekali ya kita melihat bahwa kita sering menghabiskan energi kita hanya untuk menentang sesuatu yang luar biasa yang telah terjadi, yang telah Allah lakukan sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali jika kita lihat bahwa sampai dengan saat ini, betapa banyaknya orang yang telah disembuhkan. Banyak orang yang telah diberkati dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka diubahkan oleh kuasa Kristus, dan banyak orang yang seharusnya merupakan ilmuwan, yang sebenarnya merupakan orang yang rasional dan mampu untuk memverifikasikan fakta tanpa mengesampingkan sesuatu, dan pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang seperti ini sama dengan orang Farisi yang kita dapat lihat di sini, yaitu orang yang sudah kehilangan ketulusan hati dan kejujuran. Ketika mereka harus diperhadapkan dengan fakta mengenai apa yang terjadi, mereka sampai kepada titik di mana mereka memanggil orang tua dari orang buta ini dan menanyakan kepada orang tua dari orang ini, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Orang tua anak itu menjawab dengan agak kasar, katanya, "Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia tidak berkata-kata untuk dirinya sendiri." Saudara, mereka mencoba untuk menghindari masalah dengan orang Farisi di kemudian hari. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Namun tetap saja orang Farisi itu tidak mau menyerah. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Dan kita akan melihat sekali lagi apa yang mereka katakan kepadanya. "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Hal ini pun akhirnya membuat orang ini kehilangan kesabaran. Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Oh, barangkali kamu mau jadi muridnya juga ya?" Dan akhirnya orang ini pun membuat mereka sangat marah dan berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa." Menakjubkan sekali apa yang dikatakan orang ini. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu orang Farisi itu menjadi sangat marah dan berkata, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa." Saudara, mari kita perhatikan hal ini. Orang yang tidak tahu tentang kuasa Allah. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang lahir dengan masalah adalah orang yang berdosa sejak lahirnya. Tentu ini merupakan masalah yang membingungkan, dan engkau hendak mengajar kami. Betapa beraninya engkau. Kamu ini lahir dengan banyak dosa dalam keluargamu. Engkau pun tahu bahwa engkau juga berdosa. Jahat sekali bukan? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia,
tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Pada saat itu juga ia mengenalnya dan berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang tidak melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, masalah terbesar manusia bukanlah sekedar kebutaan secara fisik, namun kebutaan secara rohani. Pertanyaannya seharusnya bukanlah mengapa aku lahir seperti ini. Namun lebih dari itu, seharusnya pertanyaannya adalah mengapa aku tetap seperti ini? Tidak mampu membuka mata rohaniku setelah segala perbuatan ajaib yang Allah nyatakan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-9 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Mengapa Aku Lahir Seperti Ini. Terima kasih saudara karena sudah mendengarkan program Jalan 66 dalam kisah Yohanes pasal yang ke-9 kali ini. Dengan jujur saya sampaikan bahwa saya begitu penasaran untuk bertanya tentang sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Pak Yohanes kali ini. Apakah orang Yahudi percaya dengan reinkarnasi? Mengapa mereka menghakimi orang yang buta ini dengan begitu kejamnya? Dan kalau kita perhatikan ada beberapa ayat yang pertama, ada beberapa orang yang menghakimi orang ini dengan hebatnya. Oke Pak Oti, mari kita perhatikan beberapa hal yang terjadi di sini. Orang Yahudi tidak pernah percaya kepada reinkarnasi, karena hal ini sangat bertentangan dengan ide utama dalam kitab mereka. Ide utamanya adalah bahwa tubuh manusia memiliki nilai karena ini merupakan ciptaan Allah itu sendiri. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah dan sebetulnya termasuk di dalamnya adalah bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi, hal ini tentu sangat berbeda dengan gagasan mengenai reinkarnasi karena dalam reinkarnasi yang diperhatikan hanyalah sisi roh saja yang merupakan bagian terpenting dan tubuh hanya merupakan bagian luar yang menutupinya. Dalam Alkitab, tubuh manusia sangatlah penting dan berharga dan inilah mengapa kita memiliki sebuah gagasan mengenai kebangkitan. Gagasan yang kita temukan di balik reinkarnasi ini merupakan sebuah realita yang kita kenal sebagai karma. Ketika seseorang lahir dengan sebuah masalah, ini terjadi karena sesuatu yang harus dibayar. Oleh sebab itu, para pemimpin agama dan para rabi pada waktu itu beranggapan bahwa orang tersebut telah melakukan dosa sejak dalam kandungan ibunya. Mereka percaya bahwa hal ini mungkin untuk terjadi sebelum mereka lahir. Dan ini merupakan sebuah gagasan atau pemikiran yang cukup membingungkan. Orang ini sudah menderita, orang ini sudah memiliki masalah, orang-orang malah berkata kepadanya, orang ini tentu telah melakukan sesuatu yang sangat salah, sehingga ia menjadi seperti ini. Orang ini tidak hanya harus berurusan dengan masalah sendiri, saudara. Namun dia juga harus menjelaskan masalah ini kepada setiap orang, yaitu bahwa ia bukan merupakan orang yang jahat. Jadi kejam sekali ketika kita melihat orang yang difabel dan berkata, orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang jahat dalam kehidupan sebelumnya. Atau jika ada seseorang yang memiliki masalah yang lain, dan orang banyak mulai menghakiminya. Hal ini merupakan sesuatu yang jahat sekali. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memberikan ruang bagi pemikiran yang semacam ini. Pak Yohanes, pada saat kita baca cerita ini, sesuatu yang menarik dan cukup bagus, yaitu orang yang buta ini akhirnya sembuh. Campur tangan Allah lah yang melakukan keajaiban di sini. Namun, sebuah pertanyaan di sini, apakah ini terjadi kepada setiap orang yang lahir dengan masalah seperti ini? Ya, ini merupakan pertanyaan yang membingungkan, Poti. Kita memiliki keadaan yang berbeda di sini. Dan hal ini juga tidak terjadi kepada setiap orang yang ada di dunia ini yang lahir dengan sebuah masalah. Dan tidak setiap orang mengalami hal seperti ini yang penderitaannya diangkat secara permanen. Inilah faktanya. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang ada dalam masa kuno pada zaman Alkitab.
Dan sampai dengan hari ini juga, mereka memiliki cara berpikir yang suka menyederhanakan sesuatu. Jika saya melakukan sesuatu yang benar, maka saya mendapatkan sebuah poin. Jika saya melakukan sesuatu yang salah gitu ya, saya harus menebusnya. Mereka pikir hidup itu seperti hitungan matematika. Namun kita tahu bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Allah turut campur tangan dalam kehidupan banyak orang dan senantiasa menyatakan kehadirannya dalam kehidupan mereka yang membuka hati bagi Tuhan. Jadi tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami penderitaan karena ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karena ini tidak hanya kehidupan yang merupakan milik kita sendiri. Jadi meskipun seseorang menderita di dunia ini, tak bisa kita bandingkan dengan luasnya kekekalan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, kita akan mulai mengerti di sini bahwa kurang menderita tidak selalu baik bagi kehidupan kita. Mungkin lucu ya. Seringkali seseorang hanya mampu menghadapi kesulitan, bertumbuh dan berubah hanya karena mereka menghadapi masalah yang sulit di dalam kehidupannya. Setiap orang di dunia juga tahu jika saudara sedang membesarkan seorang anak, memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan, memperlakukan anak tersebut seperti boneka dari marmer gitu ya, atau dengan hati-hati sekali, biar tidak luka, biar tidak tergores, ya, melindungi mereka dari segala penderitaan dan masalah. Akhirnya, apa yang terjadi? Anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang super manja. Sama halnya dengan Allah. Ia tidak akan membiarkan kita terbebas dari masalah dan kesulitan atau pencobaan, karena pada akhirnya kita tidak akan menjadi lebih baik. Jadi, kita perlu mempersiapkan diri kita, karena di sepanjang kehidupan kita akan menjadi sasaran badai yang disertai dengan banyak gemuruh dan kilat. Sekarang kita perhatikan segala sesuatunya seolah-olah menjadi mendung, Pak Yohanes. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dari pasal yang ke-9 ini, dalam kitab Yohanes, Yesus berkata bahwa tidak ada yang berdosa. Bukan orang ini, bukan juga orang tuanya. Nah, apakah ini juga berarti bahwa sebenarnya kita lahir tanpa dosa? Ya, kita bisa menyimpulkan seperti itu. Namun tidak seperti itu sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada di sini. Karena satu alasan yang sederhana yang tidak susah untuk dimengerti. Yesus sedang menjawab apa yang menjadi pertanyaan para murid. Dan ia mengatakan hal ini berkaitan dengan dosa yang bisa menjadi konsekuensi atas keadaan orang ini. Jadi dalam hal ini tidak ada yang melakukan dosa. Namun tentu saja kita bisa mempelajari dalam Mazmur pasal 51 ketika si pemazmur berkata, "Dalam dosa aku dikandung ibuku." Yang berarti bahwa setiap orang telah lahir dengan dosa. Kita semua memiliki dosa turunan. Dan kita semua sangat memerlukan Allah sejak awal kehidupan kita. Jadi kita perlu mengerti di sini ya, bahwa yang dimaksudkan Yesus bukanlah dosa turunan, namun dosa yang khusus yang membuat orang tersebut menjadi buta dan menderita. Yang berikut Pak Yohanes, ketika orang buta ini berdialog dengan orang Yahudi, Yesus tiba-tiba menghilang dari masalah yang ia timbulkan di sini. Dan setelah beberapa saat, ia muncul lagi. Nah, mengapa ia muncul setelah masalah ini Pak Yohanes, dan mengapa Yesus membiarkan orang yang buta itu sendiri? Menarik sekali pertanyaan ini Pak Oti. Firman Tuhan tidak memberikan jawaban mengenai pertanyaan ini. Namun jika kita merenungkan dan berpikir mengenai hal ini, segala sesuatunya terjadi selangkah demi selangkah. Jadi yang pertama, Yesus tidak hanya menjamahnya dan berkata, "Buka matamu dan engkau dapat melihat sekarang." Tidak. Yang ia lakukan adalah menaruh lumpur di mata orang tersebut dan menyuruhnya membasuh matanya. Jadi yang terjadi di sini adalah selangkah demi selangkah. Setelah ini Yesus menyatakan dirinya kepada orang ini, dan alasan utama mengapa ia melakukan hal ini adalah karena Allah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita supaya menolong kita untuk mengerti sedikit demi sedikit. Ada banyak orang yang tiba-tiba bertobat. Ada juga yang bertobat sedikit demi sedikit. Ada juga yang pertobatannya lama sekali. Orang ini agak sulit untuk mengerti semua ini. Dan masing-masing orang memiliki waktunya sendiri. Bukankah Yesus juga memiliki waktunya juga? Kita juga memiliki waktu kita ketika Allah memutuskan untuk bertindak dan campur tangan dalam kehidupan kita. Inilah mengapa kita harus berhati-hati ketika kita menghakimi orang lain, dengan mempertimbangkan apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan mereka. Karena Allah bekerja dengan cara yang berbeda dalam kehidupan setiap orang. Ini yang perlu digarisbawahi.
Sekarang mari kita coba perhatikan pada ayat terakhir, yaitu ayat 39 sebagai contoh, yang berkata bahwa Yesus datang untuk menghakimi. Bukankah Yesus datang untuk membawa kedamaian? Memang benar sekali, Pak Oti, bahwa Yesus datang untuk membawa damai, namun juga Ia datang untuk membawa penghakiman kepada mereka yang tidak mau menerima damai itu. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang yang datang untuk membawa keselamatan. Namun setiap orang yang menolak apa yang Ia sedang lakukan, sebenarnya telah membawa dirinya di bawah penghakiman Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas setiap jawaban yang sudah disampaikan. Dan bagi para pendengar, tetaplah bersama dengan kami, karena kita akan sampai kepada penghujung dari program ini, yaitu bagian kesimpulan. Saudara, hari ini pada program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama kitab Yohanes pasal 9. Tema kita hari ini adalah mengapa aku lahir seperti ini. Ya, Anda baru saja mengalami perasaan yang haru dengan kisah ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan orang ini tidak hanya menderita karena apa yang ia alami, namun juga seringkali karena ia dianggap sebagai orang yang berdosa oleh karena apa yang menimpanya ini. Yesus tidak setuju dengan pendapat ini, dan Ia berkata bahwa orang ini buta sejak lahirnya supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Pendengar terkasih, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita perlu belajar dari Yesus daripada kita mencari siapa yang salah atas setiap masalah yang ada. Lebih baik kita datang kepada Yesus dan mencari solusi bagi kita sendiri. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.